kita lepas dunia secara pelan-pelan gitu, pelan-pelan begini itu maksudnya biar kita tahu gitu. Pemahaman bertambah, rohani makin dalam kan seperti itu maksudnya. Kalau langsung ya kasih gitu, langsung kita ini. Prosesnya bagaimana? Gak tahu ya, saya tahu begini, gitu. Seperti itu. Jadi gak ada cerita aja, gak rame gitu. Nah ini pun berlaku pada diri kita. Karena semua itu Allah itu menceritakan sama semua. Sama, Yai juga sama gitu. Sama kayak kita makan nasi, kakinya dua, ininya dua gitu kan. Gitu. Yang beda ya kekhusyuannya gitu. Yang beda. Ya buktinya mana ya, dikir istighfarnya aja sehari 5 kali gitu. Kalau kita kan sekali aja udah ini gitu kan. Belum kelar gitu kan. Seperti itu. Ya itu. Padahal nggak pakai duit itu kan. Nggak perlu pakai duit semua juga. Tenang aja, gratis itu. Nah, nanti buahnya baru kita rasakan sendiri. Efeknya ke diri kita tenang. Kalau sendiri tenang semuanya ikut tenang juga, ekonomi semua gitu. Tadi ada nggak diselesaikan, datang. Lama-lama kalau udah sering ini kita biasa. Gitu. Terus ke keluarga juga nyamper, nggak perlu kita keluar apa namanya, ngomong sampai urat leher keluar, ayo tobat, ini nenek kita suruh tobat tuh. Kenapa begini, nggak perlu begitu. Kita aja dulu, cahaya aja gitu. Kita cari jembanya, orang nggak perlu itu, cahaya kita yang dikeluarkan gitu. Seperti itu. Jadi kalau sudah cahaya kita datang sendiri, orang itu keluarga kita ya ikut sendiri. Ya minimal di keluarga dulu kan, semuanya di keluarga dulu. Dari diri keluarga baru ke yang lain. Seperti itu. Ya kalau saya alhamdulillah semuanya gitu kan. Istri saya sudah 41 gitu. Jadi mediuman juga enak kalau ada mediuman mediator. Makanya lihat aja di channel saya kan gitu kan. Ya juga baru gitu. Channel baru keluar lagi itu kemarin itu baru ada sebulan gitu. Ya, channelnya pada Epokan Gunung Lawu Al Husaini ya. Ya silakan aja di komen-komen dengan rame-ramein gitu ya. Itu apa maksudnya kita itu komen-komen gitu. Ya itu kan apa, kita narik yang namanya narik Palestina ini, kita itu bukan mikirin supaya dapat bonus duit, itu nomor 17 itu subscribe 1000 ntar dapat video dari apa YouTube itu cair duitnya, itu nomor 17 itu siar sebetulnya, dan itu sudah di sidang aulia, yaitu sidang aulia itu berarti konten itu salah satu amalia. Salah satu amalia, tapi amalia bukan prosedur ya, kayak wakiahan kan bukan prosedur. Kalau prosedur itu bagi tobat biasanya pas satu nggak ada, itu prosedur itu gitu ya, buat dikatakan ke naik murid seperti itu. Nah semuanya harus punya channel satu-satu gitu. Tapi yang nggak ya tadi itu nggak bisa langsung lari sih, orang jualan juga begitu, proses dulu. Tapi itu semuanya udah ada, media ini buat manggil itu ada gitu. Terus orang mana atau masuk ke kita gitu, di produk di ini seperti itu. Yang nggak bisa beli 10, enggak, beli 1 gitu kan. Seperti itu. Beli produk ini 1 atau batu ini bisa mediuman gitu. Karena dari 1 orang itu merembet kayak nanti bapak saya katanya dekat rumah si Mas apa Gus katanya, nanti saya arahkan gitu. Dan baru dari 1 orang itu ketemu saudaranya kayak gitu. Itu terserah, itu cara Allah itu bagaimana gitu. Seperti itu. Akhirnya kita kan kerjanya begini aja kalau kerja sama Allah. Ya tadi kembali dinolkan. Semuanya dinolkan. Batinnya itu hati, zahirnya semua yang menghalangi, zahirnya yang kelihatan seperti pekerjaan apapun saja itu kita singkirkan. Kalau nggak bisa langsung ya pelan-pelan. Tapi dengan gerak cepat karena waktu sudah mepet. Seperti itu prosesnya gitu ya. Ya nanti subah itu kita sendiri yang merasakan. Terus kalau cahaya sudah membesar, anak istri ikut dengan sendiri tanpa harus kita ngasih tahu sampai keluar ular leher, otomatis. Atau apa cari jemaah ke yang lain, orang-orang itu otomatis gitu. Secara otomatis seperti itu. Jadi kita sama-sama
apa tuh amaliyahnya, kita beramaliyah, ditingkatkan lagi. Bagi yang sudah 41 sudah ke sana. Jangan pikir apa-apa. Tadi kalau kita mau fokus ke amaliyah, kita nolkan, semua baru gampang gitu. Tapi kalau nggak bisa dipaksakan, gitu. Dipaksakan dengan cara-cara tadi tuh, seperti itu, pelan, singkirkan, seperti itu. Kalau waktunya sudah mepet, ya apa? Kalau yang sudah pas satu, segeralah ke sana, selesaikan. Jangan kita pengen ikhlas, sabar ini setelah melaksanakan amaliyah itu, Allah lah yang ngasih dan Allah yang menuntun. Ikhlas dedikasi ini Allah yang ngasih. Karena yang namanya ikhlas tawakal itu kita pengen ya nggak bisa, karena Allah yang ngasih. Kemarifatan pun sama. Makanya ilahi anta maksudi waridikum matubnya atini mahabbata kau ma'rifataka. Kan minta itu ke Allah. Hati ini datangkanlah. Ya Allah, ilahi anta maksudi. Maksudku ke Allah dan mencari keridhaan Allah. Maka datangkanlah apa? Mahabbataka, cintaku kepadamu. Kita minta sama Allah. Wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepada Allah. Kan minta gitu. Allah yang ngasih seperti itu. Terus prosesnya bagaimana? Kita jalankan amaliyah itu aja. Mau ikhlas mau nggak ikhlas ya jalan aja, selesai gitu. Seperti itu. Termasuk kita sedekah juga. Ya ini nggak ikhlas, jalan aja. Kalau nggak ikhlas nggak diterima. Nah, salah satu dari keuntungannya baik amaliyah berupa harta ataupun ya amaliyah yang kita laksanakan seperti yang edan itu, walaupun tanpa ikhlas, ada satu yang paling mantap. Yang kasih apa? Doanya ya ini. Langsung itu mah. Keunggulannya di situ. Mau ikhlas mau nggak jalanin aja amaliyah itu. Kenapa? Karena masih ada doa yai. Jadi nggak perlu takut. Apa amaliyah atau harta yang kita sumbangkan itu sia-sia. Itu proses-prosesnya. Enaknya, kita itu sudah enak di sini, sudah enak di sini. Tinggal kitanya sesungguh-sungguhnya bagaimana. Gitu. Ayo kita sama-sama gitu, saling menasihati, saling berpegang teguh pada janji. Gitu. Pertama kita masuk itu bagaimana? Kok sekarang melempem? Pertama masuk coba bagaimana? Pasti semuanya saya yakin mencari-cari, pengennya menggebu-gebu, gitu kan? Ya salah satu contoh aja yang saya tahu gitu ya, yang udah jarang kesini ya, yang di karangannya Pak Yusuf itu, dia nyari sampai Kudus gitu kan. Lawang cedak sini kok karena ogah-ogahan ya. Kan gitu. Bukan kau. Iya sampai ke sana sampai itu. Dan kenapa itu bisa berkurang begitu? Ya kan mereka sebelah kiri itu tidak tinggal diam. Ya itu sebetulnya anugerah kalau kita digoda itu, karena buat ujian kita. Seperti itu. Jadi kita flashback kembali gitu. Ini kesempatan kita. Karena masanya sebentar lagi. Jadi amaliyahnya ditingkatkan lagi. Jadi proses-prosesnya tadi seperti itu. Ya kita harus menolkan batin hati kita hanya untuk Allah, kita nol isinya Allah. Ntar ada power, kekuatan dalam hati. Nah, zahirnya bagaimana? Ya tadi kalau kita kerja sama orang, kerja ini sendiri gitu kan. Sampai ntar saya pengen kerja sama Allah. Lagi kerja sama Allah, ya itu mau batin. Kan udah bisa kan? Ya iya. Saya belum bisa begini. Ya kalau 21 kan narik-narik kan bisa. Sebelum ke orang kita tarik dulu sendiri yang sakit sampai hilang. Terus ke keluarga, prosesnya seperti itu. Baru ke orang. Seperti itu. Ya power kita belum kuat, ya beli aja yang lebih kuat, yang lebih wali. 1 triliun 5 juta murah. Motor mahal. Ya enggak? Motor 17 juta. 15 juta. Seperti itu prosesnya. Hanya saja kita itu bedanya dengan orang apa yang sudah lama sama yang baru bisa kayak gitu. Kalau masalah pemakaian itu, yaitu kita itu belum tahu cara menggunakannya bagaimana. Padahal sama aja begitu. Tinggal kita nyontek aja di konten ngomongnya gimana ya itu. Itu hanya masalah perintah, biar perintah kita itu komplit password itu kata-kata gitu. Biar komplit bagaimana nih
biar kita itu nggak diserang sama yang lain, ada serangan nggak bisa masuk, ini masuk. Itu tinggal kita nyontoh aja kan, konten banyak itu. Itu sama sedulur kita sama gitu. Kita mau main ke sono itu, kita datang, jadi terima kok begitu. Seperti itu, sama gitu. Kita itu keluarga besar. Ya. Jadi kalau misalkan di sini Padepokan Sukaharjo, itu di sana Padepokan Sapu Jagat, di sana sang santri, itu hanya sekedar nama tempatnya saja. Padahal itu sama semua keluarga kita, semua itu keluarga besar. Jadi nggak ada sekat-sekat di situ, itu hanya nama saja. Sama murid dan jemaahnya Yai. Gitu. Saya mau pindah ke ini, ke mana yang dekat dari Sukaharjo misalkan ke Karanganyar atau ke Solo begitu, yang jadi masalah, ngaji sama, pindah ngopi doang. Ngaji yang baca waqiah ini ya, terus kita ada rasa kesel misalkan, apalagi ya nama ketua kan gitu, wah mana tarikohnya. Yang mendatangkan Allah juga, yang membuat pergi juga Allah juga. Misalkan kita ini, wah ntar kalau pada amalia sepi dong jemaah begitu. Ya nggak begitu, nanti Allah justru mendatangkan yang baru, yang lebih baik. Yang lebih baik, begitu. Lebih baru lagi. Kalau lama kan tahu sendiri, udah baru lama ngelawan mulu. Jadi sana amalia yang baru kan manut, seperti itu. Proses saja sebetulnya. Jangan kita tahan gitu. Ya kan Allah kan Maha tahu, seperti itu. Ya itu aja pengalaman saya juga di Padepokan seperti itu. Gitu. Ini udah lama gitu kan. Makin lama suka ya inilah kalau kita kasih tahu berasa ini gitu kan. Seperti itu. Tapi kan semua proses gitu. Yang pada akhirnya mereka perlu menyadari nanti, karena proses dari amalia itu kelamaan dia menyadari. Jadi kita itu kalau sama kita, walaupun ada benturan itu tentunya akan menyadari sendiri kesalahannya. Jadi kita nggak perlu sampai masuk hati benci bagaimana nggak perlu. Seperti itu. Justru kalau kita misalkan timbul rasa kebencian kita gitu, atau ada pikiran jelek kita ke orang itu gitu kan, kita itu lebih jelek dari orang itu. Betulnya seperti itu. Lebih jelek dari orang itu. Kenapa? Karena orang itu belum tentu jelek kayak kita, hanya pikiran kita. Nah itu timbulnya dari bisikan iblis itu seperti itu, melalui pikiran kita. Jadi kalau kita mau kembali, kalau kita mau mudah beramal, ya dinolkan semua. Ya memang ada yang bisa langsung, ada yang enggak gitu kan. Kalau yang langsung ya seperti itu. Kalau yang langsung ya udah. Kan saya gini, semuanya, set tinggalin semua, jalanin sama dia, set seperti itu. Ya mudah-mudahan ini dapat dipahami ya gitu. Karena kita ini bersama-sama, karena waktunya mepet seperti itu, kan? Waktunya sebentar lagi. Kalau 3 tahun kan sebentar. Kita hidup udah berapa puluh tahun, nggak kerasa kan? Iya, apalagi 3 tahun. 3 tahun mulai tahun ini ya. Iya. Ya itu kan puasa bisunya kan 3,5 tahun. Waktu corona kan 1,5 tahun gitu. Seperti itu. Ya kenapa gitu? Ya kalau nggak bisu ya ada jikir safari ya. Ada jikir safari ya. Cuma ini mental semua jikir safari. Musibah apa nggak ada. Paham kan gitu. Seperti itu. Ya nanti semua itu yang akan merasakan itu kita sendiri akan merasakan pendalaman rohani, kemudian masalah duniawi gitu, seperti itu. Ya jadi tingkatkan lagi lah banyak amalia, karena itu bukan buat siapa saja, buat diri kita sendiri, buat kita. Dan kita itu sudah menjadi pilihan tanpa disadari gitu. Kalau sudah disadari, kalau kita sudah dalam rohaninya, ya sampai tahu ruh kita, baru kita tahu itu. Oh iya gitu. Tapi kan kita proses semua gitu. Dan orang yang sudah masuk ini itu adalah langsung dapat petunjuk dari Allah. Itu ya kalau di luar sana kan jangan orang awam, ustad gitu atau kiai kan suka gembor Imam Mahdi seperti itu kan. Tapi dia sendiri nggak tahu.
Imam Mahdi kayak orang Arab gitu, hidungnya mancung ini begitu kan. Wasim. Nah, iya, harusnya kan kita itu tahu, kalau kita tahu itu kita harusnya heboh gitu. Wah, ini pembina hijauan. Wah, ayo kita ini gitu. Ini sudah Amaliyah, oga ini oga piye toh. Harusnya kita itu, wah ini pembina, wah iya kita harus berbayar, harusnya seperti itu kita itu. Harusnya seperti itu. Tapi kok ini biasa-biasa wae gitu. Malah oga ngejalin Amaliyah. Ya kalau nggak mau jadi pasukan Imam Mahdi, mau pasukan Dajjal emang. Cuma dua pilihan itu aja, tak. Dua pilihan itu. Iya. Ya bukan pasukan lah, misalkan. Bukan pasukan Imam Mahdi atau bukan pasukan Dajjal. Tapi kan Dajjal kan sudah bakal datang ke tiap kota. Begitu. Dalam keadaan lapar itu bawa makanan. Ya mau nggak mau kan ikut. Pas krisis. Lah iya, sekarang kan masih kenyang. Kan dalam keadaan kenyang, rasa lapar nggak kerasa, biasa aja gitu. Tapi kalau sudah lapar, coba bagaimana rasanya. Kita bayangkan seperti itu, kita itu dalam keadaan lapar, sudah nggak ada makanan, bagaimana rasanya gitu. Kalau dibawain makanan itu Pengen. ya iya. Nah sebelum itu terjadi, persiapannya dari sekarang dengan apa? Itu menjaga amal itu, kita berzikir. Ya rohani kita kenyang, kita nanti ikut kenyang. Jadi persiapannya dari sekarang. Ya jalani saja, mau ikhlas mau nggak ikhlas jalani saja. Karena di situ ada doanya Yai. Seperti itu. Ya kalau ada mau bertanya ya silahkan gitu. Ya tentang apa aja ya silahkan. Tadi kan disampaikan ya Gus ya, masalah zikir istighfar. Itu kan memang kemarin dari Mas Is itu disampaikan supaya dipipil, jangan ngebut gitu. Iya. Memang biasanya sampai subuh pun baru 5.000 ataupun 6.000 kayak gitu. Itu saran bagusnya memang harus kayak gitu. Iya. Nanti Allah sendiri yang mempercepat sendiri. Iya. Kenapa? Karena banyaknya malaikat yang itu jadi enteng. Jadi lebih enteng. Ya, Pertama berat memang rasanya. Iya. Ya. Kenapa enteng? Ya apa? Malaikat bertambah, kemudian khodam berkurang. Jadi lebih enteng. Itu saya istiqomah saja. Ya itu waktunya jadi sebentar jadinya. Apalagi kalau semakin disebutkan dulu sekali tarik itu bisa 100, bisa satu bisa 100 gitu. Itu di dalam saya belum bisa begitu gitu. Disebut to'yul waktu itu. Melipat waktu. Seperti itu. Jadi itu kita sendiri yang mengetahuinya, tinggal jalin aja. Dan nggak boleh merasa ya. Ya nggak boleh. Merasa itu sifat iblis. Sifat iblis merasa itu hilang. Kalau belum bisa kendalikan. Tapi kalau semua malaikat sudah ada, terus rohani kita dalam, itu nggak perlu dikatakan otomatis, gitu. Sudah otomatis. Dari mana itu kita dapat? Ya itu amalia itu. Dari amalia itu, proses amalia itu dengan sendirinya. Gitu. Jadi kita nggak perlu mengadakan begini kita. Walaupun kalau kita kendalikan berarti kan masih ada, gitu. Sebenarnya kita tahan, gitu ya. Tapi kalau hilang ya hilang, gitu. Kenapa? Karena itu efek dari iblis, jin, siluman atau iblis yang ada dalam diri kita masih banyak. Begitu. Penyakit rohani seperti itu. Tapi dengan amali yang kontinu, yang istiqomah, mereka terkikis habis diganti sama malaikat. Makanya kita nulis lapar, kok hilang gitu, kok nggak ada. Ya mereka yang menghapus, dibikin lupa, bikin lalai seperti itu Bu. Ya goibnya dia yang ada di dalam diri kita. Gitu. Kita ngeliat pocong takut, ini takut. Padahal apa? Goib kegelapan yang paling tinggi itu siapa? Iblis kan? Ini ada di dalam diri kita. Masa kayak gitu takut? Iblis jadi di dalam diri kita, kalau ngeliat kayak gitu takut, itu tingkatan rendah.